Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kuatkan orang lain. Bagaimana? Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 2 mengatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca keseluruhannya di dalam buku Kolose 2 ayat 1 sehingga 5. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Untuk apa? Untuk saling menguatkan orang lain. Apa sumber kekuatan Rasul Paulus? Tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Sebuah ilustrasi. Kisah seorang diakon yang setia, Diakon Timothy, yang berasal dari Mauritania Romawi, dan pada ketika itu di bawah pemerintahan Gubernur Arianus. Dan Timothy ini baru saja berkawin dengan Maura, lalu dipisahkan dari istrinya karena iman mereka. Timothy ditangkap, dipaksa untuk mengeluarkan Alkitab yang disembunyikan. Karena menolak, matanya dicungkil. Lalu dia digantung dengan kaki di atas, lehernya diikat pemberat, dan mulutnya disumbat. Maura dipanggil atau didatangkan untuk memujuk Timothy supaya memberitahu di mana Alkitab tersebut. Tetapi Timothy malah menegurnya. Timothy mengatakan, jangan biarkan kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada Kristus. Dia membulatkan tekad untuk mati bagi Kristus. Melihat keberanian suaminya, Maura memperoleh kekuatan untuk bertahan dalam iman. Akhirnya mereka berdua disalibkan berdekatan. Saudara, apa kata firman tentang hal ini? Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab saudara, banyak contoh Tuhan mempercayakan pekerjaannya bukan hanya kepada perseorangan, melainkan juga kepada keluarga rohani. Seperti siapa? Adam dan Hawa ditugaskan berdua. Yesus memanggil muridnya lebih dari 12 murid. Jemaat mula-mula bertumbuh dalam community. Paulus melanjutkan misi Kristus dengan mengajarkan kepada orang-orang, khususnya orang percaya di Kolose, agar berkumpul di dalam jemaat, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena apa? Dari situ mereka memperoleh kekuatan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara, apa penerapan? Apa aplikasinya untuk kita? Kita memerlukan satu sama lain. Teristimewa saat menghadapi pencobaan. Saat ada orang percaya yang menjadi lemah, saudara seimannya harus memberikan semangat dan dorongan. Sejarah mencatat kesetiakawanan komuniti Kristiani dalam hal saling menguatkan iman, terutama saat menghadapi aniaya dan masa-masa sulit, seperti yang terjadi kepada Rasul Paulus. Kekuatan iman orang percaya saat menghadapi tekanan akan menguatkan iman saudara-saudaranya yang lain. Hidup beriman dijalani sebagai keluarga dengan Dengan saling mendorong satu sama lain. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa teladan dan keberanian iman seseorang boleh menjadi dorongan bagi orang lain untuk mengikuti jejaknya, sehingga orang itu juga tetap kuat karena melihat contoh yang ada di depan mereka. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan kemampuan untuk terus menjadi teladan dalam iman dan keberanian. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat,
tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk menjadi teladan di dalam iman, sehingga boleh mendorong orang lain untuk tetap setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.